Halo semuanya. Hai guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading. Ini general reading ya. Pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang sangat ingin menyampaikan sesuatu ke kamu ya. Kita lihat yang sangat ingin menyampaikan sesuatu untuk kamu. Oke. Tada. Wah. Jadi ini bisa siapa aja ya, bisa siapapun, bisa dia gitu. Seseorang mau katakan sebenarnya kamu adalah dunianya dia. Cie. Dia tuh baper banget sama kamu sekarang ya. Ini ada yang baper banget, ada yang terbawa perasaan banget. Tapi ada juga dapat ilham ya dari Tuhan. Ada yang dapat kuasa dari ilahi. Maksudnya ya Tuhan bisa kan mengubah hati seseorang. Yang maha kuasa membolak-balik hatinya gitu. Jadi kayak dia ngerasa kamu pantas disuka gitu. Kamu pantas diingat, kamu pantas disayang. Bahkan ada ini ya, sayang banget sama kamu atau mencintaimu sangat dalam saat ini. Sampai dia ngerasa kamu adalah duniaku, kamu adalah ya dunia di dalam hatiku. Tak ada satupun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Seperti itu. Oke. Dan aku ngelihat sebenarnya ada ya mengkhawatirkan keadaan kamu gitu. Ada di sana mengkhawatirkan keadaanmu. Ini bisa keluarga, bisa orang tua, bisa teman atau ya bisa juga dia gitu. Jadi ada yang khawatir sama keadaanmu kayak apa ya? Kami tahu kamu fokus sama hidupmu gitu ya. Aku tahu kamu fokus sama dirimu, aku tahu kamu fokus sama kehidupanmu gitu. Tapi ya jaga diri ya, jaga kesehatan, jaga gitu pikiranmu, perasaanmu. Ya pokoknya adalah yang khawatir gitu sama keadaanmu saat ini. Takutnya kamu tuh sekarang kayak orang yang benar-benar itu ya serius banget gitu menanggapi hidupmu ya. Ada yang ngerasa kamu tuh serius ya sama hidupmu sekarang, kamu serius bangun masa depan, kamu serius fokus ke depan gitu. Tapi ingat jaga kesehatan atau apa gitu ya. Ada yang khawatir sama keadaanmu. Oke? Kemudian ya kayaknya ada ya udah mulai sadar gitu. Ada mulai sadar bahwa kamu tuh berharga ya. Kamu pantas dianggap keluarga. Kamu pantas dianggap sosok yang berharga. Kamu pantas dianggap teman yang berharga gitu. Bahkan ya, kamu tuh pantas ya jadi pasangan jiwa. Pasangan jiwanya atau apa gitu. Ya, ada yang ngerasa seperti itu. Dan aku ngelihat ya, ada juga sih kayak pesan semesta untuk kamu ya. Ada yang ingin disampaikan oleh semesta. Ya semesta bilang
Kamu bisa menggenggam duniamu, ya. Kamu bisa menggenggam kehidupanmu. Yang penting kamu fokus gitu. Jadi kayak ibarat kata, kamu tuh mau jadi apa, kamu tuh mau dapat apa, kamu mau mencapai apa, maunya siapa, ya fokus, fokus gitu sama tujuanmu, supaya sampai ke situ, ya. Tuh. Kemudian aku ngelihat kalau energi kamu positif ya, kamu menarik hal-hal yang positif, ya. Jadi kayak berpikir positif aja, optimis, tidak putus asa, tidak menyerah, ya. Semua akan baik-baik aja. Ya itu akhirnya kata-katamu, harapanmu bisa menjadi nyata gitu. Jadi kalau kita ngomong, kita bicara yang bagus-bagus lah. Misalnya kayak, aku yakin aku pasti bisa. Aku yakin, aku kan sudah berusaha. Aku kan sudah berbuat baik, pasti nanti hasilnya baik. Atau ya serahkan ke Tuhan, serahkan ke semesta, pasti semua baik-baik aja. Maka terjadilah yang baik-baik aja gitu. Berarti dong. Ini ada ya, stres banget mikirin kamu. Kenapa dia ini? Kayaknya banyak ya kesalahan dia. Ini kayak orang yang aduh, tahu ah, nggak tahu ah gitu. Nggak tahu lagi lah. Ini ada ya, stres banget loh mikirin kamu. Entah kamu tahu atau enggak, entah kamu sadari atau tidak. Ini ada stres banget mikirin kamu. Bisa dia sangat-sangat merasa bersalah. Terus dia belum minta maaf, dia belum bereskan masalahnya sama kamu, dia belum bereskan urusan dia sama kamu. Kayak apa ya, menggantung gitu, kayak orang yang ya begitu dianya. Ada yang rasanya seperti pengecut, seperti pecundang gitu, kayak aku nggak tahu sih harus apa. Memang aku seperti pengecut, aku seperti pecundang gitu, tapi ya gimana, nggak tahu ah, nggak tahu harus gimana ya. Memang orangnya ini belum berani hadapi kamu, ya dia belum siap memperlakukan kamu dengan adil gitu. Ada yang mungkin nggak percaya diri, egonya masih tinggi, atau maunya dicari, maunya dikejar, maunya ya kamu lakukan sesuatu. Wah, ya sampai kapan gitu ya. Kayak terus aku ngerasa dalam waktu dekat mungkin kamu bisa aja kamu akan mencemaskan sesuatu, kamu akan khawatir gitu terhadap sesuatu atau tentang siapapun, tentang apapun ya. Misalnya dalam waktu dekat kamu bisa juga nih khawatir soal uang. Kamu bisa aja khawatir soal dia, soal mereka, soal keluarga atau teman atau siapapun ya. Cuma di sini dibilang ya, ada juga kan pesan dari semesta. Ya kamu nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu cemas ya. Terkadang kekhawatiranmu itu hanya perasaanmu aja. Kecemasanmu terhadap sesuatu itu kadang perasaanmu aja gitu. Jadi kayak ya lebih peka sama intuisi lah, pekanya ke suara Tuhan, ke suara ilahi gitu, karena ya itu petunjuk yang sebenarnya ya. Sedangkan kekhawatiran, kecemasan bisa aja pikiranmu aja gitu. Oke. Dan aku ngelihat ini ya, ada seseorang mau menyampaikan dia ingin mengubur dalam-dalam kisah kalian gitu ya. Ada yang mau bilang gitu, ingin kukubur dalam-dalam
kisah kita. Kita ya kayak gitu. Ini ada seorang ingin sampaikan, ingin kukubur dalam-dalam kenangan kita, ingin kukubur dalam-dalam semua tentang kita gitu. Tapi tetap aja kan dia nggak bisa gitu. Dia ngerasa kayak semakin berusaha lupakan kamu, semakin berusaha hilangkan kamu dari pikirannya, kok nggak bisa ya, nggak bisa lupa, nggak bisa move on. Terus kamu makin menarik lagi, kamu makin jeder-jedor ya. Ya ada sih yang rasanya gimana aku mau lupa, kamu tuh makin hari makin baik, gimana aku mau move on, kamunya makin hari makin menarik, kamu makin positif, kamu makin makin dewasa, nggak bertingkah gitu, kamu makin mempesona, jadi gimana aku bisa lupa. Hihi bingit ya. Hihihi gitu. Oke, terus Oke, ada yang mau bilang kamu tuh pinter, kamu cerdas sekarang, ya. Kamu udah cantik, ganteng, atau apa ya? Mungkin auramu makin menarik, ya. Auramu makin menarik, jadi kayak ya kamu makin cantik, makin ganteng, terus ya kamu makin bijaksana, kamu makin berkualitas, dan ya ada sih nganggep kamu tuh pintar sekarang, kamu punya intelektual yang tinggi, kamu punya kecerdasan yang tinggi gitu, karena memang intuisimu yang tinggi gitu, intuisimu yang tajam. Ini kan ada yang meleleh lihat kamu sekarang. Ada yang melting ya, meleleh, meleleh aku ya. Memandang kamu saat ini. Ya kan ada orang gitu memandang kamu sekarang, entah dari mana gitu ya. Mungkin ada memandang dirimu saat ini ya, dia meleleh. Kayak baper ya. Kayak aku bilang di awal, ada yang bawa perasaan. Jadi dia ngerasa, cuma bisa hela nafas, elus dada. Kuatkan aku. Kuatkan aku, Tuhan gitu. Kuatkan saya ya Tuhan gitu. Ya soalnya ada yang gak tahan gitu ya lihat pesonamu, ada yang gak kuat, ada yang ngerasa aduh baper lah, meleleh lah lihat kamu sekarang. Ya kayak kamu luar biasa sih, kamu luar biasa, kamu diam aja mempesona. Kan lucu gitu ya, kayak seseorang ngerasa kok aneh ya, kok lucu gitu, kamu diem aja sekarang mempesona gitu. Terus kamu bertutur kata, kamu berperilaku yang begini begitu, kayaknya mempesona gitu. Kayak kelihatan auramu sekarang menarik, kayak jadi makin cantik, makin ganteng, dan pola pikirmu bagus ya. Kebijaksanaanmu tinggi, kamu kayak orang yang tahu batasi diri, tahu merespon yang penting-penting aja, kamu merespon yang positif aja gitu. Dan itu kan memikat, itu kayak naikin kualitas kamu gitu, itu naikin kecerdasan kamu lah, atau memang ya kecerdasan kamu ya, kecerdasan kamu udah tinggi banget sekarang, kayak orang yang nggak menye-menye sekarang, nggak berdrama saat ini gitu. Dan itu kayak aduh udahlah, aku meleleh lihat kamu ya. Aku meleleh melting. Terus ada yang mau katakan kamu tuh kuat ya, kuat banget. Udah disakitin bukannya jatuh gitu, malah bersinar. Wah hebat kamu ya. Ada yang mau bilang gitu, entah itu keluargamu sendiri lah, temanmu, orang masa lalumu, orang yang sekarang atau kapan gitu. Jadi ada mau bilang kamu tuh hebat sebenarnya. Saya salut sama kamu, saya bangga sama kamu. Kamu udah disakitin, udah direndahin, ternyata ya kamu bisa bersinar, kamu bisa bangkit, bisa bercahaya gitu. Kamu bercahaya dan bersahaja. Wah luar biasa ya.
Dan pengen bilang seperti itu. Salut sih, dan bangga kenal kamu ya. Tuh. Oke. Terus ada juga sih pesan semesta lagi ya. Semesta ingin sampaikan apa ya? Mungkin dalam waktu dekat, apalagi beberapa hari ke depan, ada juga sih hal-hal bikin kamu baper ya. Dalam hitungan hari ke depan, ada lagi nanti hal-hal bikin kamu baper. Ada nanti hal-hal lagi yang bikin kamu terbawa perasaan lagi, sensitif lagi, sedih-sedih lagi, bahkan nangis lagi. Atau ya bisa terjadi lagi gitu, kayak sedih tiba-tiba, baper tiba-tiba, sensitif tiba-tiba gitu. Dan aku ngerasa ya itu seperti ujian sih buat kamu. Itu ujian hidup ya. Itu menempa kamu jadi orang yang lebih kuat ya. Jadi kalau dalam waktu dekat, entah kenapa ya, aku tuh mudah sedih, mudah nangis atau apa gitu ya. Coba lihat beberapa hari ke depan. Kalau ada mudah sedih gitu ya, aku sih ngerasa itu wajar-wajar aja. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Anggap aja itu ujian. Menempa mental kamu jadi orang lebih kuat. Jadi orang yang melatih dirimu lagi. Melatih dirimu jadi orang yang lebih memaafkan. Maafkan semua yang udah terjadi. Maafkan orang yang menyakiti. Terus kayak melatih juga ya, supaya kita jadi orang yang lebih ikhlas gitu. Oke? Oke. Kamu memang bercahaya banget ya. Energimu, vibrasimu bercahaya. Auramu bercahaya banget nih. Wah, kayaknya banyak yang silau sama kamu. Makanya ya adalah yang iri sama kamu. Nggak heran lah, kamunya bikin silau ya. Maksudnya auramu bercahaya, itu bikin silau, bikin dia silau, bikin mereka silau sama kamu ya. Merekanya iri sama kamu atau cemburu. Itu ada. Oke. Dan aku ngerasa ada seseorang mau bilang ya, entah kenapa selalu ada saja alasan saya suka sama kamu. Ada seperti itu. Ngerti gak sih? Jadi ada seseorang ungkapan hatinya gitu ya. Kenapa ya? Ada saja alasan untuk saya bisa suka sama kamu. Kenapa ada saja alasan untuk saya bisa cinta sama kamu, ya? Kenapa gitu ya? Tuh. Ya mungkin ada di sana orang kayak berusaha ya lihat kamu dari sisi burukmu aja. Ada orang di luar sana mikirnya kayak ya kamu tuh buruk juga, kamu tuh beginilah begitulah, kamu drama lah, atau adalah orang ya taunya berprasangka buruk aja sama kamu, taunya menilai kamu buruk aja atau apa. Atau ada orang memang niat membenci kamu, iri sama kamu, tapi kayak orangnya nggak bisa denial, nggak bisa menyangkal. Ya tetap aja intinya dia suka sama kamu ya. Jadi ada orang seperti itu, berusaha cari celah buruknya kamu. Ada orang berusaha ya udahlah ingat-ingat yang buruk aja lah biar lupa sama kamu ya. Kan ada orang seperti itu ya. Untuk bisa move on ya ingat yang buruk-buruk aja tentang kamu. Tapi ternyata yang dia ingat malah yang baik-baiknya. Yang dia ingat malah kayak ya banyak hal baik tentang kamu, banyak hal positif tentang kamu. Dan memang itu kan kenyataan, itu kebenaran bahwa ya kebaikanmu jauh lebih banyak kan dari keburukanmu. Positifnya kamu tuh banyak banget loh daripada negatifnya kamu gitu. Jadi kayak selalu aja ada saja alasan ya dia pasti suka melirik kamu. Selalu ada aja alasan dia, alasan mereka pasti kayak jadinya kecarian kamu lah, kepo sama kamu lah,
Selalu ada aja alasan untuk memandang kamu atau melirik kamu. Seolah-olah kayak, ya udah, orang-orang ini tuh suka sama kamu. Orang-orang ini tuh tertarik loh sama kamu. Meskipun ada yang iri lah atau apalah, tapi kan tetap aja suka gitu. Suka lihat kamu lah. Suka memandang kamu lah, suka kepo, suka penasaran sama kamu. Sesuka itu mereka sama kamu, ya. Jadi ya udah, itulah fakta ya. Fakta bahwa ya kamu menarik sebenarnya. Cuma kenapa ada yang iri ya? Ya dasarnya memang orangnya dengki gitu. Kalau memang kamu baik kan pasti kamu disuka. Kalau memang kamu positif ya itu faktanya, kamu disukai. Kamu tuh dikepoin gitu. Kamu bikin penasaran dan itu kan luar biasa ya. Ya aku ngerasa siapapun lah intinya, mau ada yang iri, mau ada yang gimana juga, intinya tetap aja kamu bikin orang tertarik ya. Kamu bikin orang kayak jadi apa ya, melirik kamu gitu. Kamu tuh menarik perhatian, kamu tuh bisa jadi sorotan. Ya kamu kece ya. Kece badai gitu. Kamu luar biasa. Tuh. Jadi kalau ada orang ya berusaha membenci kamu kayaknya susah deh ya. Kalau ada orang berusaha benci sama dirimu kayaknya nggak bisa gitu. Karena ada aja hal-hal baik kamu tuh yang dia ingat lagi ya. Atau ya dia pasti teringat lagi sama kebaikan-kebaikanmu. Karena kan kebaikan-kebaikan kamu tuh banyak loh. Jadi kayak gimana pun pasti dia cinta atau ya dia baper lah sama kamu. Oke. Nah ini kan wah, ini kalian ada punya perasaan yang sama ya, ada yang memang sama-sama suka, sama-sama cinta. Oke. Terus aku ngerasa ada ya anggota keluargamu, ini entah siapa, ada anggota keluarga juga, bisa saudara ya saudara gitu. Aku lihatnya mau sampein sesuatu sama kamu. Iya, ada keluarga atau anggota keluarga mau bilang sesuatu kayak, ngerasa nggak sih keluarga kita ini banyak drama gitu. Ngerasa nggak sih keluarga kita ini banyak drama, banyak isunya, banyak huru hara, ada yang cari gara-gara gitu. Itu sih. Dan aku ngerasa ada anggota keluarga mau bilang ya dia tuh konflik batin sama kamu ya. Dia konflik batin kayak apa ya, mungkin keluarga pengen banget ya diperhatiin lagi sama kamu, atau keluarga ada yang kayak cemburu gitu sama kamu, ada yang iri sama kamu, ada yang ngerasa ya inginkan simpati kamu lagi, inginkan perhatianmu yang lebih lagi, seperti itu. Oke. Kemudian ini tas siapa ya? Apa ada orang lain ya di antara kalian? Wah, nggak bahaya tah? Nggak bahaya begitu? Jadi aku ngerasain ada ini juga ya. circle hubungan relasi bersegi-segi gitu. Jadi di antara kamu sama dia ada yang lain. Nah, buat yang ngerasa kayak gitu ya, itu orangnya mau bilang dia pengen sih datengin kamu, dia pengen lebih dekat ini sama kamu, tapi dia takut ada yang lain ya. Entah itu memang feelingnya dia, firasatnya dia, atau kecurigaannya, atau ya itu cuma persepsinya atau asumsinya aja gitu. Yang jelas ada yang ketakutan juga karena itu ya. Terus apa ya, ada nih entah ini teman kah atau siapa ya, kamu punya teman. Kamu pernah punya teman, nah temanmu ingin menyampaikan
dia itu nggak bahagia di sana, ya. Ada juga teman ingin bilang, ya dia iri juga sama kamu, cemburu juga sama kamu. Kenapa ya kamu bisa bahagia, say? Aku kok nggak bisa gitu, ya. Drama sekali, ya. Ada seperti itu. Jadi, ya seperti itu. Kemudian aku ngerasa ada seseorang di sana mau bilang dia nggak bahagia sama keluarganya, atau dia nggak bahagia sama yang lain, ya. Ada kayak gitu. Siapa ini ya? Mungkin misalnya nih Dora Pasuneo gitu ya. Jadi si Dora ini mau bilang dia tuh nggak bahagia di sana, dia nggak bahagia sama yang lain. Suneo juga gitu mau bilang, aku tuh nggak bahagia sama yang lain, aku tuh ribut berantem sama yang lain. Ini siapa ya? Kayaknya ada konflik, ada hal-hal toksik ya antara dia sama yang lain gitu. Atau kehidupan dia itu banyak hal-hal toksik ya yang dia terima dari yang lain. Oke. Jadi semesta ingin bilang bermeditasilah. Ini kayaknya ya untuk kalian yang ngerasa punya problematika yang gak ada habis-habisnya ya. Ya memang kayak gitu sih, namanya hidup ya. Namanya hidup kan gak habis-habis nih dramanya ya. Hidup kita penuh drama, penuh problematika gitu. Jadi kayak ya kalau capek berdiam dirilah, meditasilah, berdoalah gitu. Berdiam diri, meditasi, berdoa itu menenangkan jiwamu, menenangkan batinmu, ya kan? Ya intinya lebih ke ini ya. Kita dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Kita dekatkan diri ke Tuhan, ya, supaya ada ketenangan, supaya ada kedamaian di dalam diri kita, ya kan? Dan aku ngerasa kamu ini kan udah spiritual banget. Tapi walaupun udah sangat spiritual, bukan berarti nggak ada cobaan, bukan berarti nggak ada ujian lagi, bukan berarti nggak ada godaan lagi, nggak ada rintangan lagi, bukan berarti kayak gitu, ya. Justru karena semakin spiritual kamu, semakin naik levelmu, say, ya, sis bro. Ya kan, makin naik nih spiritualmu, ya makin naik levelmu, ya makin naiklah ujian hidupmu, seperti itu. Jadi kedepannya ada lagi ujian-ujian hidup, ya. Kayak nanti ya banyaklah hal-hal mendistraksi kamu. Artinya tuh kayak nanti banyak hal mau mengecoh hidupmu. Nah, ribet bilangnya. Jadi kayak gitu. Nanti kedepannya ya ada aja datang mengecoh hidup kamu. Ada nanti yang datang mengganggu kamu, mempengaruhi kamu, mendistraksi kamu. Ya, contohnya gini. Nanti ada seseorang datang, bikin kamu baper, bikin kamu sensi. Wah, ribet kan rasanya. Bisa juga ada temen nanti berdatangan. Nah, temen ini kalau orangnya baik ya syukur gitu. Tapi kalau orangnya toksik, wah, temen ini bisa mengaduk-ngaduk perasaanmu. Temen ini bisa merusak mood kamu, merusak semangat kamu. Ya, hati-hati dengan hal seperti itu. Kendalikan dirimu, batasi dirimu, ya. Bisa juga kayak nanti berdatanganlah keluarga atau saudara, ya. Memang saudara, keluarga ada yang baik gitu, tapi ada mungkin yang enggak gitu ya. Nah itu ya kamu pinter-pinter lah batasi diri ya. Tapi ya tetap boleh jaga silaturahmi gitu. Oke? Jadi aku sih ngerasa ada aja nanti mengaduk-ngaduk emosionalmu ya. Serasa kayak ya hidup ini nggak habis-habis sih ujiannya, hidup ini nggak habis-habis dramanya, ya memang seperti itulah. Jadi ya dihadapi saja, dijalani saja, semua akan bisa dilewati ya. Yang penting pinter-pinter batasi diri,
bijak-bijak, bikin batasan, ya. Ada beberapa hal harus direspon, tapi ada yang nggak perlu, ya. Ada beberapa hal harus kamu ladeni, tapi ada yang nggak usah, ya. Sama kayak, ya nggak semua orang harus dibahagiain, nggak semua orang harus disenengin, gitu. Kalau kayak gitu, kapan kamu bahagianya? Jadi, sadarlah, ya. Sadar bahwa semua kembali ke dirimu, ya. Ya pada akhirnya kamu yang kendalikan dirimu, kamu yang kendalikan hidupmu. Kamu mau hidup bahagia, ya jadilah bahagia, berbahagialah, ya. Jangan yang ribet-ribet, ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.